Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, video ini dibuat karena ada pertanyaan dari Z As yang waktu itu saya lempar uh, saya lempar tawaran di postingan di YouTube untuk apa ya? Waktu itu gestur anatomi. Gestur anatomi itu penerusan dari anatomi itu sendiri. Jika sudah mempelajari anatomi dan berhasil, selanjutnya adalah gestur anatomi, karena gestur anatomi itu akan dapat dilakukan ketika sudah dapat anatomi. Misalnya anatomi lengan bisep atau anatomi punggung atau anatomi di sekitar dada, waktu kita belajarnya itu dalam bentuk standar, karena ada pose atau gestur dari objek sehingga anatomi itu menjadi berubah bentuk. Sebetulnya tidak susah, juga tidak gampang, cuman ya hanya mengubah bentuk anatomi saja. Bentuk yang berubah akibat dari gerak atau gestur si objek yang kita gambar. Nah, mari kita jelaskan. Seperti ini. Nah, sedangkan tadi sudah dijelaskan kalau gestur anatomi itu adalah gesturnya si anatomi itu. Jadi berbeda dengan gestur tubuh manusia. Ini fokus lebih kecil, mikroskopnya diperkecil, fokusnya diperkecil hanya di organ-organ anatomis. Jika gestur yang biasanya yang seluruh tubuh, biasanya kita akan memikirkan yang general seperti ini. Nah, gestur. Nah, yang memang yang dipentingkan tuh gestur tubuhnya. Nah, ini gestur. Sedangkan ini adalah gestur anatomi yang berupa anatomi normal kemudian bergerak. Contoh pergerakannya kan, masalahnya pergerakannya itu bisa kemana-mana, bisa ke atas, ke depan, ke kanan, ke kiri. Kalau ini saya coba untuk ke depan, maka yang terjadi adalah ini yang mengerucut nanti di sini. Nah, di sini mengerucut. Tetapi karena ada otot, saya istilahnya otot sayap dari belakang ke tangan, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, ini seperti ini. Gitu kan, sudah berbeda. Kalau ini mulanya seperti jeruk biasa ototnya, terus berubah menjadi seperti ini, bukan dibalik, bukan menarik dari otot ini, narik ke sana.
gestur anatomi. Kemudian coba kita studi yang lain, misalnya di ini ya, leher yang normal standar. Kalau mengalami sebuah pergerakan, dia akan otot atau daging-daging yang ada di dagu bawah. Jadi antara dagu ini dagu dan leher itu pasti ada begini. Setiap orang size-nya berbeda-beda. Oleh karena itu ya bentuknya kayak gini. Nah, ini bisa mengkerut. Kalau misalnya ditekuk jadi gini ya. Nah, jadinya begini. Misalnya ditekuk. Jadi ke line dagu, garis rahang di sini menjadi semakin tidak jelas ketika ini mengkerut karena sebab tekuan leher yang ke samping atau ke kanan kiri. Kemudian lagi mungkin yang biasa terjadi di punggung belakang atau di perut. Kalau di torso itu, kalau di depan ya perut, yang di belakang ya punggung belakang, punggung bawah yang terutamanya untuk yang objek manusia yang memiliki daging agak tebal. Ini normalnya seperti itu. Karena ini nekuk ya. Nah, ini tulang belakang pasti nekuk sini. Nah, nekuk gini. Nah, kalau pinggang ini ditekuk ke samping, maka yang terjadi adalah seperti ini. Kalau lebih gemuk lagi ya pasti prinsipnya sama, tetapi hanya menyesuaikan saja. Ini kalau yang lebih gemuk. Yang lebih gemuk. Yang terakhir mungkin kita bisa studi di bagian bokong atau pantat. Pantat ini kalau standar normal ya seperti ini anatominya. Nah, kayak gini ya standarnya ini. Nah, bokong atau pantat ini paling banyak, termasuk lah, kalau tidak paling ya termasuk anatomi atau bagian tubuh yang banyak terjadi perubahan atau gestur anatominya itu banyak. Misalnya kalau dari samping itu bukan lagi menggelembung, bukan. Nah,
benteng terus dia orang pose duduk, bukan lagi menggelembung gini. Kan, tetapi misalnya, tetapi justru melancip, tetap melancip, karena ini narik ke sana, narik ke situ. Ini punggung. Kok punggung? Ini pantat. Kemudian kalau yang dari belakang, ketika pose semacam ini ya, pose semacam ini, itu kanan dan kiri itu sudah berbeda. Biasanya yang baru belajar anatomi itu kesusahan kalau waktu pose kemudian harus menggambar bokong, dan kecenderungan susah karena kecenderungannya menggambarkan bokongnya itu sama antara kanan dan kiri, padahal disebabkan tadi gestur anatomi itu disebabkan karena gerak, akibat gerakan atau akibat pose tertentu, sehingga menyebabkan perubahan pada anatomi yang berkaitan. Sehingga bokong ini terhubung dengan kaki, ya kan, terhubung dengan kaki, sehingga kalau kaki satu maju, kaki satu ke belakang itu sudah berbeda. Dan kemudian mungkin selanjutnya bisa studi sendiri, karena ini hanyalah di bagian-bagian tertentu, belum lagi di bagian yang lain. Saya tambahin mungkin ada di punggung, ya. Punggung itu yang perlu diperhatikan di tulang sayap belakang, bahasa Indonesianya. Bahasa Latinnya tidak hafal, kan seperti ini. Sini. Ini kalau tangannya diangkat, ya kan? Kalau tangannya diangkat, ini berubah. Nah, diangkat. Nah, tadi kan yang pundak, ini berubah. Jadi seperti ini. Ke sini. Skrupnya di sini. Nah, nanti kita akan coba untuk bagaimana cara latihannya. Jadi ketika mempelajari gestur anatomi itu lebih mudah dilakukan. Kalau mudah ditangkap secara pikiran, ya memang semua orang mungkin bisa paham, tetapi secara tangan itu nanti ada latihannya tersendiri. Kemudian selanjutnya adalah cara latihan. Ini sifatnya metodologis. Metodologis itu artinya ada cara tertentu yang seolah-olah tak ada hubungannya dengan yang anatomi tadi. Jadi pertama-tama itu gunakan garis-garis eskulin. Garis eskulin ini adalah garis yang tanpa sudut. Ya. Nah, ini masih 2 atau 1 dimensional. Ini 1 dimensional. 2 dimensional. Seperti gambar batik dan sebagainya. Kemudian dari ini kita berusaha untuk menerapkan
perspektif 3 dimensional, di atas benda 2 dimensional, yaitu dengan berusaha memunculkan volume pada satu bentuk ya, volume pada satu bentuk, sehingga bentuk ini menjadi meruang. Nah, ini latihan paling dasar, biasanya paling basic di ya seni rupa atau menggambar. Basic, lakukan yang banyak. Terus kemudian bikin ini, ada istilahnya tabung. Tetapi tabung ini nanti harus coba dibelok-belokkan, ditekuk. Nah, kalau mindset 2 dimensional itu ya seperti ini aja. Nah, ini namanya tabung yang kaku. Sedangkan anatomi gestur anatomi itu bahannya lentur, materialnya lentur, sehingga ketika tekuan ya dibuat menekuk seperti ini. Menekuknya dibuat lentur. Ya, nah itu lakukan terus menerus. Tekuannya biasanya berbentuk segitiga. Kalau ada ya, ini segitiga. Jadi ada sudut derajatnya di situ kalau di matematika. Lalu coba bebaskan pikiran, bebaskan imajinasi. Ya, untuk membentuk tekuan-tekuan yang sifatnya tidak membebani. Tidak membebani itu maksudnya objek yang kita gambar itu kita tidak mikirkan itu. Yang kita pikirkan itu tekuannya ini. Nah, ini biasanya kalau di seni rupa kontur line, tapi ini langsung aja diterapkan, jadi langsung bisa latihan seperti ini. Kalau nanti bentuknya pipih, kita berarti belajar kain atau gambar-gambar yang untuk tekstil ya, untuk menggambarkan bahan yang tekstil. Nah, karena ini untuk anatomi gestur, maka seperti ya apa ya, silahkan membayangkan sendiri. Tapi yang jelas setiap tekuan pasti ada ini. Terus kemudian langsung aja mendekati tubuh manusia. Nah, gitu. Ini asalnya dari bentuk tabung torso ya. Di tabung torso itu kayak gini. Dan nanti tinggal kita tekuk-tekuk aja. Tekuk ke depan atau tekuk ke belakang.
terus-terusan aja. Oh, jadi nah, kalau nanti sudah dipraktekkan jadi tambah enak. Itu dibiasakan. Nah, jadi gerakan-gerakan apapun, detail gestur anatominya itu sudah auto. Jadi kita tidak terlalu banyak men-sketch sampai 6 layer, 10 layer di Photoshop atau di Procreate. Dan kemudian yang terakhir adalah mengamati objek-objek yang sekiranya objek yang kita gambar. Jadi kalau kita tidak mengamati sendiri atau hanya mengandalkan referensi dari Pinterest atau Instagram atau ya media yang lainnya, itu apa ya, mungkin secara umum, tapi secara nyata dan biasanya lebih cepat dapatnya itu kalau kita mengamati langsung. Jadi mengamati objeknya secara langsung sehingga kita dapat yang mungkin orang lain tidak dapat. Ya kayak leher tadi, ya kan, otot leher. Kalau mungkin ya biasalah, otot lehernya tidak terlalu menekuk-nekuk ya. Kemudian untuk mengamati perubahan, yang paling penting tujuannya adalah untuk mengamati perubahan bentuk anatomi akibat gestur, akibat pose pada objek nyata. Nah itu PR-nya. Ya ini kalau dibilang berat ya tidak berat, kalau dibilang tidak berat ya berat. Sekian, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga kita dilancarkan semuanya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.